Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan yang kami muliakan di sepanjang hidup kami bersyukur untuk setiap hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, berkenanlah Engkau menolong dan menuntun kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Martua mama nangise nama bahen debatani si Jakob pangurupina, marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Berbahagialah sebab Allah penolong dan pengharapan kita. Memuji Allah adalah respon kita terhadap tindakan Allah atas kehidupan kita. Memuji Allah menjadi panggilan kita, dan untuk itulah kita diciptakan oleh Allah. Dengan memuji Allah kita mengekspresikan apa yang sedang kita rasakan. Tanpa pujian kita, Allah kita sudah dan tetap akan menjadi Allah yang terpuji. Pujian yang kita sampaikan kepada Allah adalah respon kita, dan juga sekaligus kitalah yang merasakan manfaat dari pujian yang kita sampaikan kepada Allah dengan tulus ikhlas. Pujian mengalihkan pikiran kita dari masalah dan kelemahan kita dan membantu kita fokus kepada Allah. Pujian yang kita sampaikan kepada Allah menolong kita merasakan bagaimana Allah menolong, menghibur dan menguatkan kita dalam menghadapi segala hal. Pujian menjadi cara Tuhan melegakan dan memberi ruang dalam hati, sehingga dengan ketenangan dan damai yang mengisi hati kita, menghadapi kelemahan, masalah, dan membuat kita fokus kepada Tuhan. Memuji Tuhan atas segala yang dikerjakannya bagi kita sebagai ekspresi ketenangan dan damai yang diberikannya membuat kita berbahagia. Berbahagia karena kita memiliki Allah yang menjadi penolong dan pengharapan kita dalam segala keadaan. Kebahagiaan kita memiliki dasar yang benar dan mendatangkan sukacita dalam diri. Sebab kebahagiaan kita didasarkan pada Allah yang menolong dan menjadi pengharapan kita. Di tengah keadaan yang sangat sulit, yang bahkan tidak dapat kita hadapi dengan diri kita sendiri, maka saat itulah kita sangat merasakan bagaimana Allah menolong kita. Jika masalah itu menurut kita sederhana dan dapat kita selesaikan dengan pikiran dan diri kita sendiri, kita cenderung kurang merasakan bagaimana Allah berperan menjadi penolong dan pengharapan kita. Sejatinya, sesederhana apapun hal yang kita hadapi, dalam semua hal itu Allah menolong kita. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak dapat melakukan apapun, baik yang sederhana atau hal yang rumit sekalipun. Berbahagialah kita yang ditolong oleh Allah dalam segala keadaan. Mari libatkan dan minta pertolongan Tuhan, dan berharaplah hanya kepadanya sebab Dia selalu siap sedia menolong kita. Memuji Allah sebagai penolong dan pengharapan kita juga menunjukkan kerendahan hati kita, menyatakan bahwa kita menyadari bahwa banyak hal yang tidak dapat kita hadapi dan selesaikan dari diri kita sendiri, sehingga kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Berbahagia sebab Allah kita adalah penolong kita nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam melangkah atau kemanapun kita pergi, kita selalu minta pertolongan Allah, agar apa yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Allah adalah pengharapan dan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Di dalam Lukas 4 ayat 18-21 dan Lukas 7 ayat 21-23, Yesus menunjukkan kepeduliannya kepada orang yang miskin dan menderita. Dia tidak memisahkan kebutuhan fisik dari kebutuhan rohani, tetapi memperhatikan keduanya. Sementara Allah adalah penolong dan pengharapan, kita adalah alatnya untuk menolong di bumi ini. Sahabat yang baik hati, kita memuji Allah dan kita berbahagia sebab Dia adalah penolong dan pengharapan kita. Kita meyakini hidup kita boleh ada hingga saat ini adalah hanya karena pertolongan Tuhan. Maka marilah kita menjadi alat Tuhan dalam menolong saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan.
kehadiran Allah sebagai penolong dan pengharapan dapat mereka rasakan melalui kehadiran kita. Dengan cara demikian kita menjadi berkat dan mengekspresikan pujian kita bukan hanya melalui susunan kata-kata, tetapi melalui tindakan. Pertolongan yang kita berikan sebagai wujud pertolongan yang telah kita terima dari Allah penolong dan pengharapan kita. Dengan apa yang kita lakukan menumbuhkan pengharapan dan mendekatkan mereka kepada Tuhan. Sekalipun mereka tidak mengingat atau bahkan tidak berterima kasih kepada kita, ingatlah apa yang kita lakukan adalah karena kita terlebih dahulu mendapatkannya dari Tuhan, juga melalui berbagai cara, supaya pertolongan yang kita lakukan berdampak dan tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Kiranya kasih Kristus memenuhi hati saudara untuk memuji Allah yang menjadi penolong dan pengharapan bagi saudara, serta di dalamnya saudara merasakan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkaulah penolong kami, Engkaulah pengharapan kami, dan di dalamnya kami merasakan kebahagiaan yang berasal yang daripada Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga mereka juga boleh semakin mengenal Engkau ya Allah, Allah yang Maha Pengasih, Allah penolong dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.